Jadi tak hidup. Nah, ternyata bisa ya. Nah, itu memang komputer saat itu dan dunia IT saat itu Pak Ikhwan sudah berpikir bahwa ini akan maju ke akan depan. maju gitu. Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Very Nice di episode yang ke-11. Dan hari ini kita kedatangan seorang yang bisa sangat menginspirasi ya buat teman-teman yang ingin mengandalkan bukan hanya kita bicara tentang aset dan modal, tapi lebih kepada skill. Karena beliau ini memang memiliki skill yang ya boleh dibilang diakui lah. Dan kita kedatangan, langsung saja saya perkenalkan. Kalau panggilannya I biasanya ya. Tapi nama aslinya Ikhwan. Silakan langsung sapa teman-teman dulu. Ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM semua, kali ini saya hadir dengan atas nama Ikhwan Komputer, usaha saya sendiri, yaitu yang sudah berdiri sudah sejak lama, dulu tahun 98. Ya, itulah tamu kita yang sangat-sangat spesial pada hari. Mungkin sobat-sobat semua sudah mengenal beliau ya. Karena mungkin sangat susah sekali kita kalau nyari tempat-tempat untuk servis komputer yang memang apa namanya istilahnya terpercaya ya. Nah ini beliau yang sering menangani permasalahan-permasalahan penyakit-penyakit, dokternya ya, dokternya komputer, dokternya laptop. Apalagi yang bisa diperbaiki di situ? Bisa instalasi jaringan, fokus, printer, dan juga printer. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan dunia IT gitu kan. Nah, inilah dokternya, dokter spesialis ahli bedahnya. Jadi langsung aja nih Pak I. Ya. Ya, itu yang tadi dalam perkenalan kita udah menyampaikan ya bahwa Pak I bisnisnya lebih ke bidang IT. Ya. Dan itu biasanya nih Pak I ya, kalau di daerah itu sangat jarang ya, sangat jarang itu orang-orang yang bergerak di bidang itu, apalagi menguasai bidang IT seperti itu. Nah jadi saat dulu Pak I memulai itu sebenarnya apa pertimbangan memulai usahanya tuh? Oh ini loh usaha saya gitu. Kira-kira apa pertimbangannya saat itu? Nah jadi mungkin gini ya Pak Ferry ya. Kita mulai dari ceritanya. Sebenarnya untuk teknik elektronika ini, saya dari kecil itu bakat itu udah mulai kelihatan. Jadi dari orang tua itu sering bilang itu kalau ada tape yang rusak, nah ini si lagi nih yang bikin ulah nih, yang rusak lah apalah gitu, bawa lagi ke tukang servis. Jadi dari kecil tuh udah sering hobinya memang utak-atik bongkar-bongkar ini itu gitu, peralatan elektronika itu. Jadi sempat bicara sama orang tua itu kan, mak saya pinginnya jadi teknisi, jadi pingin montir lah gitu. Jadi montir, pingin cari sekolah yang STM gitu. Terus ya namanya orang tua, mereka inginnya anaknya yang penting ilmu agama dulu kan. Ilmu agama, belajar ilmu agama dulu, nanti terserah mau jadi apa, terserah katanya. Nah jadi saya masuk MTS model di Sumur Anyir itu. Setelah itu nyambung ke Madrasah Aliyah di Padang Panjang. Nah saya waktu di Madrasah Aliyah Padang Panjang itu, jadi saat itu ada istilahnya pelatihan komputer kerjasama antara koperasi mahasiswa UNAN dengan pihak sekolah. Jadi ada pelatihan seluruh siswa gitu. Nah, sewaktu lihat komputer itu,
rasanya gimana gitu. Pingin aja ngotak-ngatik komputer gitu. Nah, disitulah mulai bakat itu muncul lagi. Sewaktu di Padang Panjang itu muncul lagi. Setelah itu, yang penting kita itu dulu lah, belajar komputer dulu. Nanti baru arahnya nanti ke elektronikanya nanti. Nah, disitulah. Kemudian setelah kita tes UMPTN, waktu itu kan UMPTN ya, UMPTN, kita cari perguruan tinggi yang ada elektronika komputer, belum ada waktu itu. Elektronika komputer, terus carinya di mana ya? Nah, saat itu ada informasi itu dari koran Haluan. Dari koran Haluan itu dapat berita, kebetulan ada suaminya Etek di Solo gitu kan. Dapat koran itu, dibilang, nih di Padang ada nih kampus swasta baru, angkatan pertama katanya, ada teknik elektronika komputer katanya. Nah, di sana waktu itulah kita putuskan mau ngambil tes UMPTN atau gimana ya, karena ambil inisiatif, penting kita dapat skill dulu. Saat itu kan skill itu memang langka di situ waktu itu. Nah, kita putuskan ambil skill dulu, ada di Padang itu yang dekat Jalan Damar itu, diploma gitu. Ambil skill. Kalau tahun depan setelah itu kita coba lagi UMPTN. Kalau tidak lulus, alhamdulillah. Kalau lulus pun alhamdulillah. Artinya nggak ada beban ya? Nggak ada beban. Kita punya skill gitu, ada keahlian. Nah, disitulah. Tahun berapa tuh? Tahun 95. Nah, setelah itu kita dapat skill itu. Jadi di situ kan ada wisuda diploma juga di Hotel Pangeran Beach itu. Di Hotel Pangeran Beach. Setelah itu ada wisudanya, wisuda angkatan pertama itu pas momen setelah gempa Kerinci, Pak Ferry. Oh iya, Satu tahun 95. minggu setelah gempa Kerinci. Makanya emak itu nggak bisa hadir menghadiri acara di hotel. Diplomanya diploma 1 berarti yang itu ya, skill tadi ya. Iya. Jadi karena kita di Singapura kena musibah gempa, emak nggak bisa hadir. Nah, diwakili oleh Etek yang dari Solo. Yang dari Solo. Nah, datanglah ke Solo, ke Padang kan. Habis itu, setelah selesai itu, kita diam aja di Padang gitu. Nggak ada kabar berita, nggak ada pulang ke Kerinci gitu. Jadi mak bapak itu bertanya nih, ini anak nih gimana sih katanya, nggak ada kabar berita gitu, minta uang jajan juga enggak. Ini mau apa katanya. Nah, suatu saat sampailah tukang pos. Waktu itu kan belum komunikasi, kita kan belum kayak sekarang ini kan. Nah, muncul tukang pos, datang, kita buka surat, ternyata surat dari mak, dari Kerinci. Kita baca, intinya gini Pak Ferry. Intinya bilang bapak itu lagi sakit di Sungai Penuh, lagi sakit katanya. Nah, makanya kita putuskan untuk berangkat pulang ke Kerinci, langsung jalan ke Terminal Andalas waktu itu kan, naik bus sampai di Sungai Penuh. Ternyata bapaknya lagi asik nonton TV gitu, nonton berita gitu. Kaget kan, katanya bapak sakit gitu. Bapak sakit, ya demam-demam dikit lah gitu, ketemak kan, batuk-batuk.
Nah, disitulah bapak itu nanya ke saya kan, udah belajarnya udah katanya. Udah, saya bilang gitu kan. Terus rencananya mau apa? Kemarin kok nggak ada ngasih kabar, nggak pulang atau gimana gitu. Nah, di sana saya jawab, kemarin di Padang itu Pak, ada dapat job juga, ada servis TV, ada tip, macam-macam lah gitu. Jadi karena udah keasikan, diam aja, makanya nggak minta uang jajan gitu. Nah, di saat itulah bapak itu putuskan, dah gini aja kata bapak. Rencananya gimana katanya? Kenapa nggak ada kabar berita di Padang kemarin? Kemarin ada kerjaan, terus coba juga bikin lamaran ke perusahaan-perusahaan, ke Minang Plaza. Waktu itu Minang Plaza baru didirikan gitu Pak Ferry. Nah, di Minang Plaza kalau ada panggilan, ya kita siap nunggu aja gitu, ada jadi teknisi gitu di Padang gitu. Nah, kata bapak gini aja, bapak putuskan daripada digaji orang, lebih baik kita cari uang sendiri katanya. Kata bapak. Terus gimana? Ya buka usahanya di sini kata bapak. Ajak Pak Dazon. Nah, waktu itu Dazon itu lagi belok balai, jual tas, sepatu gitu. Terus dagangan Dazon gimana? Dilelang aja kata bapak. Nah, dilelang, habis itu ajar nih Dazon ini katanya. Diajar juga dia bisa servis TV, tip gitu. Nah, jadi kata bapak itu kan kalau memang udah ada skill, terus bisa apa aja kata bapak kan. Saya jawab kan servis TV bisa, tip bisa, merakit ampli, kemudian perbaikan komputer udah bisa, saya bilang gitu kan. Nah, kalau gitu cari tempat kata bapak, cari kontrakan di sini di Sungai Penuh. Nah, disitulah makanya kita cari kontrakan. Alhamdulillah dapat di situ waktu itu yang di Simpang Mercy itu, depan Miskah sekarang itu. Dapat kontrakan di situ, langsung sama Dazon buka usaha bengkel TV. Nah, disitulah awalnya kita mulai jadi montir radio. Montir radio. Tahun berapa tuh? Tahun 96. Tahun 96. Oh, jadi tahun 95 lulus. Ya, 95 tadi lulus. Lulus, jadi sempat di Padang itu diam-diam juga ambil terima job-job juga ya. Ada job-job juga. Servis. Nah, jadi sekarang tahun 96 baru buka secara resmi ya, usaha itu usaha sendiri tahun 96. Jadi di sanalah kita mulai montir radio, televisi, tape, parabola dan lain-lain juga. Alhamdulillah ya, waktu itu pelanggan kita udah banyak juga, yang servis TV itu dari Kayu Aro sampai Temiai ada juga. Sampai tap mobil putih, mobil sulak itu antrian tuh depan kita dulu, servis tip itu. Nah, zaman itu kan pakai speaker yang ngebas yang Nah, kita sampai ngerakit itu juga, bikin speaker yang besar-besar itu, yang speakernya yang ngebas gitu. Jadi memang awalnya dari hobi ya, dari kecil tuh memang udah hobi ngotak-ngatik gitu. Ngotak-ngatik tadi. Dan akhirnya udah mulai paham, memang pilihannya sebenarnya sekolahnya tuh pengennya STM ya waktu itu. Cuma memang agama dulu kata orang tua. Tapi kan dalam perjalanan ketemu juga. Sejalan juga lah. Ketemu juga. Jadi untuk kuliahnya nggak kepikir lagi tuh untuk tes yang ini UMPTN? Sempat tes. Gitu. Sempat tes. Nah, yang penting coba dulu, tes dulu. Lulus alhamdulillah, nggak lulus alhamdulillah.
Ternyata nggak lulus Pak Ferry. Nah, sekali itu aja. Berikutnya nggak ngulang lagi. Ya karena memang tadi ya nggak ada beban tadi ya. Ada beban lagi. Karena udah diasihkan. Jadi perjalanan dalam waktu apa? Servis televisi itu buka bengkel itu kan, jadi montir itu sampai zaman itu kan masih bus ya Pak Ferry ya. Transportasi Sungai Penuh Padang Jambi itu kan masih bus waktu itu. Jadi sampai-sampai waktu itu bus Kerinci Putra zaman itu ya, bus Kerinci Putra itu bisa nggak katanya bikin PCD di atas mobil ini? Bisa kita bilang. Waktu itu kalau bus itu ada yang pakai TV itu kebanyakan pakai kaset video Sony C7 itu. Iya. Di zaman itu belum ada yang pakai VCD. Kalaupun ada yang VCD, itu harganya mahal, jutaan waktu itu. Jutaan dulu dengan sekarang Beda. Bisa nggak bikin VCD di tas bus kita? Itu langsung bosnya Kerinci Putra itu, udah full itu. Bisa kita bilang. Nah, jadi saya ambil CD-ROM yang ada di dalam CPU itu. Saya bongkar, utak-atik, rakit, modifikasi, tambah alat ini itu langsung keluar audio videonya tanpa komputer, tanpa CPU gitu. Langsung ada output audio videonya. Dirubah jadi VCD betul ya? Ya, jadi VCD betul. Tapi dengan casing tetap CD-ROM itu. Cuman ada modifnya gitu, komponennya di zaman itu. Langsung kita pasang di atas mobil bus itu. Wah, alhamdulillah bagus. Pengaruh juga sama penumpang busnya, jadi rame gitu. Yang pemiliknya jadi senang juga gitu. Jadi satu-satunya bus yang pakai VCD di zaman itu ya Kerinci Putra. Kita yang bikin yang rakit gitu zaman itu. Tahun berapa tuh ya kira-kira? Ya 97, 98 sempat pakai berapa tahun juga tuh. Akhirnya bus ke Padang itu udah mulai berkurang karena ada engkel gitu kan, travel engkel. Bus itu dialihkan ke Jambi. Masih dipakai. Masih kita lihat masih dipakai. Cuman kalau ada kendala itu pastilah. Ntar lagi ini rusak, perbaiki, jalan lagi gitu. Nah, itu waktu di bengkel TV itu. Kemudian waktu di bengkel TV itu Bu Emma Fatma tuh Pak Ferry kan? Iya. Bu Emma Fatma itu kan kerjanya di WWF ya. Iya. Di WWF Bu Emma itu suatu saat datang ke bengkel TV gitu. Datang ke bengkel TV. Kalau saya sama Bu Emma itu dari kecil udah terbiasa gitu. Udah ngomong lepas aja itu. Dia Bu Emma itu bilang gini, wah angka banyak pandai belok komputer ya. Iya mangga tuh nih. Kalau memang pandai yang belok kok mos 5 buah. Nah di saat itu dikasih mos 5 biji. Mos itu mahal waktu itu Pak Ferry. Nah jadi tak-atik hidup. Nah ternyata bisa ya. Itu memang. Kemudian ada lagi dari PDAM juga yang datang. PDAM. Nah, sampai saat ini masih berlangganan juga. Nah, berkat orang-orang itulah mengusulkan Pak Ferry ya. Nah, kalau di PDAM itu ada Pak Roder gitu. Mereka bilang, kalau gini nggak apa lah. Cari tempat satu lagi buat khusus perbaikan komputer gitu. Ya, oke, saya bilang. Nah, konsultasi ke orang tua lagi. Mak bapak kan. Mak, Pak, ini saya basicnya elektronika komputer. Kalau masih dilanjut dengan servis TV, parabola ini, ilmu komputer kita hilang gitu. Ya, nggak berkembang ya? Nggak berkembang. Nah, ya nggak apa-apa kata bapak kan. Cari tempat. Ya, nah di saat itulah
kita dapat tempat yang di itu yang Jalan Sisingamangaraja itu, yang di tengah itu. Nah, disitulah Dazonya ditinggal di tempat yang lama karena udah pandai juga. Tapi untuk televisinya belum gitu lancar lah. Nah, tapi kalau untuk tape, radio itu udah lancar, parabola. Nah, untuk televisi mungkin masih dibantu. Nah, jadi sering bolak-balik gitu. Nah, berkat usulan dari kawan-kawan tadi sama orang tua juga, alhamdulillah kita bisa. Akhirnya ya dalam perjalanan itu perkembangan komputer itu semakin naik. Nah, kalau kita hitung-hitung waktu kita mulai buka itu ya Pak Peri ya, komputer itu boleh dikatakan bisa dihitung satu kantor itu satu komputer di saat itu. Masih pakai ya zaman-zaman komputer lama gitu. Nah, masih generasi belum Pentium, masih pakai disket tuh, disket yang besar gitu. Nah, dari situlah akhirnya yang Ibu Emma tadi di kantor WWF itu rutin panggil saya. Nih datang ke kantor ini. Boleh dikatakan hampir tiap hari ke kantor WWF itu. Kantornya dekat yang belakang TNKS gitu, Pak. Nah, hampir dikatakan tiap hari di situ sampai makan siang di situ. Di kantor WWF itu. Nah, disitulah di kantor WWF itu saya merasa nggak asing lagi sama Pak Ujang Satmarlendan gitu. Dari dulu udah sering bergurau sama beliau tuh. Wakil Ketua DPRD saat ini nih. Gitu. Sama Pak Ujang Satmarlendan itu sering bercanda sama dia tuh. Memang dia tuh orangnya humoris juga. Nah, Pak Ujang itu orangnya jago lukis, Pak Ferry. Jago lukis pakai tangan, habis itu ditransfer ke komputer, diperhalus, dikirim ke luar negeri. Nah, jadi di kantor WWF itulah kita ketemu komputer-komputer yang canggih-canggih di saat itu. Disitulah ilmu kita tuh bisa bertambah terus. Nah, mungkin di Kerinci ini komputer yang canggih yang datang itu ke kantor WWF itu. Itu kan bantuan dari Bank Dunia. Nah, jadi orang WWF itu udah anggap saya itu udah jadi pegawai di situ juga. Udah bergurau semua Bu Emma, yang lain-lainnya itu sama Pak Ujang Satmarlendan gitu. Jadi saat tadi itu membuka yang pertama itu servis TV ya, TV, radio, dan lain-lain lah, elektronik lah. Itu apa nama tokonya saat itu? Nama ini? Di saat itu tanpa nama. Kayaknya. Nggak pakai nama ya? Enggak. Jadi promosi juga nggak ada promosi itu? Enggak. Dari zaman mulut, itu dari mulut ke mulut aja ya? Ya, dari mulut ke mulut aja. Nah, baru dilanjutkan beberapa tahun tuh, kira-kira berapa tahun kemudian yang memutuskan untuk buka itu tadi? Komputer tadi? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun, karena desakan dari banyak pelanggan yang bakalan komputer ini bakalan banyak di Kerinci. Nah, disitulah sempat juga waktu itu ada panggilan job juga Pak Ferry. Disuruh ngajar kursus komputer. Saya terima juga di LPK Universum. Kemudian sempat juga ngajar di BLK Kumun. Sempat tawaran itu juga, sempat juga ngajar elektronika di situ. Sama itu juga pernah sama Pak Bobby Lepansa. Pernah juga ngajar di sama Pak Bobby Lepansa gitu. Nah, jadi dalam perjalanan waktu ya perkembangan teknologi itu semakin meningkat gitu. Makanya kita ikuti terus harusnya. Jadi usaha-usaha itu macam-macam juga lah kita
buat di situ, kita rintis. Kalau saya itu lebih enjoy-nya itu bikin usaha itu yang orang lain belum bikin gitu. Nah, di saat itu apa kita buat rental komputer. Iya. Nah, belum ada yang bikin rental komputer. Pertama kali itu ya? Iya, pertama kali. Rental komputer pertama kali di Kerinci. Di Kerinci. Saat itu Pak Iwan yang buat. Rental komputer. Setelah kita bikin, muncul lagi yang lain. Nah, setelah muncul yang lain, kita bikin terobosan satu lagi. Kita buka internet. Zamannya itu belum ada IndiHome, belum ada Speedy, belum ada Telkomnet instan. Internet pertama-tama tuh tahun sekitar berapa ya? Tahun 2000 awal-awal ya? Iya, 2000 awal lah. Jadi anak bikin internet itu sempat pakai M2, pakai satelit, langsung pakai parabola gitu. Pasang di lantai 3 itu ada 2 parabola kita pasang di situ. Dan sempat bikin internet itu wartawan itu udah jadi tempat ngumpul, ngirim berita tempat kita. Semua wartawan gitu. Bule-bule juga sering datang ke tempat kita. Iya. Mau ngirim email lah, ngirim berita inilah ke keluarganya. Nah, setelah kita buka warnet, kita bikin muncul lagi yang lain-lain. Muncul Telkomnet atau Speedy. Menjamur lagi yang warnet tadi. Nah, kita bikin terobosan yang baru lagi Pak Ferry. Iya. Kita bikin hotspot pakai anten, pakai tiang gitu. Satu-satunya kita juga yang baru bikin. Belum ada yang lain. Kalau kita cek dengan handphone gitu, satu-satunya Ikhwanet gitu. Sinyal wifi. Belum ada yang lain. Cuman kita yang aja yang bikin wifi waktu itu. Sampai pelanggan kita itu ada di Pondok Tinggi, Desa Gedang, di Simpang 5. Itu jangkauan konsumen kita dulu di hotspot gitu. Muncul lagi IndiHome, makin menjamur lagi hotspotnya. Wah, ini persaingan makin ketat gitu Pak. Iya. Jadi memang Pak I membuat terobosan-terobosan, juga membuat istilahnya usaha-usaha yang Pak I mulai itu semuanya berdasarkan pada perkembangan yang akan datang ya, perkembangan teknologi yang akan datang. Dan juga berpikir bahwa memang belum ada saat itu. Jadi memang Pak I sudah memikirkan bahwa menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau pasar saat itu ya, market saat itu. Jadi internet belum ada, kita yang bikin rental komputer belum ada saat itu, kita yang buat. Ini luar biasa. Jadi memang kalau tadi ya saya melihat perjalanan Pak I tadi memang kayaknya udah ke depan terus bicaranya. Padahal masih kecil tuh udah bicara tentang pelatihan. Nah, mau kuliah pun udah berpikir elektro komputer gitu. Nah, gitu ya. Dasarnya tadi ngelihat saat ada pelatihan komputer di sekolah tadi ya. Iya. Jadi memang berpikirnya luar biasa nih. Terus ke depan, visioner lah. Visioner. Dan mungkin juga saat itu Pak I melihat persaingan nih. Saya bikin ini orang ikutin, bikin ini orang ikutin. Itu melihatnya gimana tuh? Positifkah atau apa yang Pak I pikirkan pada saat itu? Ya, kita pikir positif aja gitu. Semakin banyak pesaingnya itu ya semakin bagus lah gitu. Artinya kebutuhan masyarakat itu semakin terpenuhi gitu. Dan kita pun harus cari peluang yang lain lagi gitu. Inovasi gitu. Dari produk kita yang sudah ada gitu ya. Iya. Ya, luar biasa. Jadi padahal nggak pernah belajar ilmu marketing ya? Enggak. tapi penerapan dalam usahanya, dalam mengembangkan usahanya, beliau sudah menerapkan dasar-dasar ilmu marketing sebenarnya gitu. Pertama tadi menyelesaikan masalah orang lain ya. Jadi usaha yang paling bagus sebenarnya adalah usaha yang
menyelesaikan masalah dari customer kita. Gitu. Ya. Itu yang paling sustain lah, yang paling akan berkembang dan bertahan. Gitu. Nah ini perlu dicontoh oleh teman-teman. Jadi memikirkan usaha itu jangan hanya karena saya suka, tapi selain kita suka, ya tadi kita harus melihat pasarnya ya, melihat perkembangan ke depannya. Dan komputer saat itu dan dunia IT saat itu Pak Ikhwan sudah berpikir bahwa ini akan maju ke depan. maju gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah ya. Alhamdulillah prospek itu benar gitu kan. Jadi sampai saat ini ya tetap udah puluhan tahun berarti ya. Dari tahun 98 96 2 tahun mulai dari Monti Radio gitu. Ya, 96 Monti Radio, 98 kita memulai untuk IT-nya gitu kan. Sampai dengan saat ini. Itu luar biasa. Dan melihat kalau sekarang nih kondisinya, ya kan perkembangannya nih pesat ya, perkembangannya pesat di dunia IT ini. Terus dengan produk-produk yang baru gitu kan, dan yang lain-lain, Pak I sendiri untuk kapasitas keilmuannya ini gimana? Ngikutin terus dari mana gitu? Atau sama aja nih, dalamannya sama yang lama, yang dulu gitu? Gimana tuh kira-kira? Nah, kalau itu, ya tadi saya udah bilang sama Pak Ferry kan, saya lebih suka bikin terobosan baru gitu. Nah, kalau yang satu ini udah ya pastilah kalau namanya kerjaan gitu kan ada perasaan jenuh, itu pastilah ada. Nah, perasaan jenuh. Nah, jadi saya suka bikin inovasi baru gitu. Biar profesi kita tuh tetap lanjut gitu. Jadi nggak jenuh gitu. Nah, untuk perkembangan teknologi itu, jadi yang namanya kalau kita dengan basic elektronika itu, kalau elektronika itu kan tahu dengan resistor, transistor, dioda, kapasitor, dan IC dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian dasarnya gitu, ngerti gimana prinsip kerja elektronika gitu. Jadi saya tuh suka bikin cari inovasi baru. Nah, kalau dulu waktu di Padang itu kita kan belum pernah mempelajari itu. Di saat itu kan belum ada internet juga. Kemudian printer masih printer yang lama gitu. Jadul ya. Jadul. Nah, kenapa kita bisa eksis di saat ini? Nah, makanya dengan basic elektronika tadi itu kita bisa mengembangkan ilmu kita tadi. Sampai kan ya dengan ilmu di lapangan itu kita dipanggil, nih ada kerusakan yang ini katanya. Nah, tapi kita berani gitu, kita berani bongkar dengan dasar elektronika tadi kita bisa dapat gitu. Malahan baru kemarin saya dapat job juga dari DPPRD kabupaten yang bikin cetakan PBB C Kabupaten Kerinci. Itu sekitar berapa? 60 ribuan lebih gitu. PBB Kabupaten Kerinci gitu. Itu kan pakai printer yang besar itu, yang pakai roda itu, yang printronik itu. Itu kalau dinilai satu printer itu bisa jadi 80 jutaan. Nah, pas awal tahun printer itu rusak. Nah, dipanggil lah sama pegawai gitu. Nih, kerusakannya bisa bongkar nggak? Bisa, kita jawab itu aja. Bongkar, cek. Ternyata ada IC-nya yang kena gitu. Nah, kita bilang ke ke pegawai di situ, ini harus ganti spare part, Pak. Kalau ganti satu unit ini harganya 15 juta. Belum ongkos kirim, ongkos pasang gitu. Terus gimana katanya? Kalau Bapak izinkan saya untuk bongkar komponen, saya bongkar. Kalau nggak ada komponen, saya kirim gitu. Boleh katanya. Kita bongkar, ternyata dapat IC-nya satu. Cari susah. Ternyata dapat di Jakarta. Kirim, kita pasang,
kita bikin tarif lagi Pak. Hmm. Langsung nego, harga baru sekian Pak, kalau kita yang servis sekian Pak, Bapak nggak perlu datangkan teknisi dari Jakarta. Ya boleh, setuju Pak, deal Pak. Ya akhirnya deal. Nah setelah itu kita kerjakan, pasang hidup, langsung orang tuh senang kan, bisa langsung cetak PBB se-Kabupaten Kerinci waktu itu. Nah disitulah orang itu bilang akhirnya, saya udah telepon orang vendor juga, teknisi dari Jakarta, mereka minta sekian katanya, sampai 30 juta waktu itu. Waduh, kita cuma sekian kita bilang. Ya pantas lah, wajar lah, mereka ada transportasi, nginap juga gitu kan. Nah seperti itulah, dalam perjalanan itu kita ketemu peralatan elektronika itu, ya kita ikuti terus zamannya, kayak instalasi jaringan juga, internet, dan sampai dalam perjalanan itu yang langganan kita itu banyak lah, instansi BUMN, BUMD juga, PDAM pun sampai sekarang masih juga, BRI dulu tuh. Kalau BRI itu mulai datang ke tempat kita itu tahun 2003. Jadi BRI itu mulai dari Pelompek sampai ke Temiai juga. Ya. Malah turun ke lapangan gitu. Jadi sepertinya dengan perkembangan teknologi yang ada, prinsip dasar dari elektronik itu sendiri nggak terlalu banyak perubahan ya. Prinsip dasarnya tetap yang dikuasai. Sehingga yang penting itu adalah kita berani mencoba ya, melihat apa kerusakan dari barang-barang tersebut. Dan biasa. Ini ya luar biasa kalau saya melihat Pak Ikhwan ini ya memang lebih mengutamakan di awal itu adalah skill dulu ya. Skill dulu, ilmunya. Jadi tidak berpikir saat itu pilihannya ada UMPTN tadi ya, ada UMPTN, tapi justru memilih untuk diploma 1 tadi ya. Diploma 1 ya istilahnya untuk mengisi keinginan tadi ya, skill, hobi tadi. Dan ternyata ya tepatlah pilihannya. Artinya Pak Ikhwan bukan mengejar ijazah lah ya. Ijazahnya justru nggak penting gitu. Tapi lebih kepada itu tadi ya, skill dan ilmu tadi yang sampai saat ini nggak pernah merasa rugi ya, karena terpakai terus. Itu luar biasa. Jadi memang prinsipnya ya tadi ya, kita di bidang jasa ya skill kita harus terus terasa ya. Terus terasa. Dan saya kenal Pak Ikhwan ini tahun 2000-an ya. Tahun 98 tuh ya. Berarti itu awal-awal buka ini ya. 98 dengan Pak Denny waktu itu saya. Awal-awal 2008. 2008 ya? Oh, 2008 ya. 2008 saya mulai ini, dan saya memang udah melihat skill Pak Iwan luar biasa nih. Barang-barang rusak jadi ini semua. Kalau saya dulu sering juga ngoprak-ngaprik elektronik gitu. Tapi lebih sering ke strum sehingga saya trauma. Kalau kita teknisi itu Pak Ferry, kalau strum itu udah jadi makanan, udah biasa aja kan. Jadi pernah saya sok tahu ini kenapa Sanyo ini hidup tapi airnya nggak keluar gitu kan. Ya kalau ngelihat orang kan jadi koprak-kaprik tanpa saya cabut ininya. Nah disitulah strum. Sampai luar biasa gitu kan. Nah disitu agak trauma menyentuh barang-barang elektronik. Padahal hobi dulu tuh ngoprak-ngaprik, walaupun nggak ada yang benar gitu ya. Rusak semua. Jadi demikian ya perjalanan Pak Ikhwan merintis usahanya sekarang gitu kan. Karena kecermatan beliau melihat peluang dan juga dalam menghadapi persaingan justru beliau menilainya positif ya. Ini justru bisa banyak melayani ini masyarakat Kerinci saat itu. Justru berpikirnya malahan ya apalagi yang harus saya buat inovasi-inovasi untuk meningkatkan value dari perusahaan kita atau usaha kita.
Ini ya luar biasa, perlu dicontoh oleh teman-teman bahwa persaingan itu adalah hal yang wajar ya di bisnis. Jadi kalau nggak mau ada persaingan ya nggak usah buka usaha. Jadi kita bikin prinsip itu Pak Ferry, Nah, mau bikin usaha itu kita pakai 5 prinsip Pak Ferry. nah, apa aja tuh? 5 prinsip itu karena dulu pernah pelatihan jurnalis juga. Jurnalis itu kan ada 5 W. Ya, ya, ya. How, why, when, where, what. Kan gitu. Nah, kalau what itu apa yang mau kita usahakan. Where itu di mana? Di mana mau kita bikin usaha. When itu kapan kita mau bikin usaha. Why itu mengapa kita bikin usaha ini. Who, siapa target yang mau kita jadikan untuk usaha kita. Nah, disitulah kalau target usaha kita jelas kan, konsumen komputer itu kan semakin meningkat gitu. Pengguna komputer itu. ya. Gitu. Justru dengan terpancingnya persaingan saat itu di rental ya, contoh ya. Rental banyak yang buka rental komputer. Justru positifnya bagi Pak Iwan, ini pasti banyak yang rusak dan servisnya nanti bagi Pak Iwan juga gitu. Iya, memang buktinya warnet itu kenyataannya begitu gitu ya. Datang ke kita. Ini masalahnya gimana? Lah, kita datang turun ke lapangan. Betulin warnetnya gitu. Iya. Terus saat marak-maraknya internet tadi, terus juga di perkembangannya rental komputer itu ada game-game ya, game online atau rental game. Nah, saat itu kan membutuhkan jaringan gitu. Yeah. Nah, itu untuk yang di Kerinci saat itu yang masang jaringan itu udah ada orangnya atau Pak I sendiri saat itu? Mungkin itu tadi karena perkembangan zaman juga. Kalau memang yang butuh skill kita, ada yang ke kita gitu. Tapi karena udah banyak gitu, jadi orang lain mulai punya skill gitu juga. Iya. Mereka malahan setelah dibangun, kita yang bantuin dari awal. Setelah jalan, mereka bisa sendiri betulin gitu. Terjadi kendala konsultasi. Gini. Berikutnya konsultasi dengan Pak Iwan gitu. Ya. Terus Pak Iwan saat mereka konsultasi kasih aja tuh ilmunya. Ya dikasih aja. Nggak merasa hilang ya? Nggak merasa rugi. Wah, nanti jadi saingan nih gitu. Enggak ya. Biasa. Jadi itulah perjalanan usaha Pak I. Terus dalam perjalanan ini apakah kalau sekarang kan saya lihat bukan hanya servis tuh, di tokonya udah jual produk juga gitu. Itu mulai kapan tuh mulai jual produk IT? Gini, mungkin ya karena perkembangan zaman juga gitu. Kalau dulu kan orang lebih make itu banyak arahnya ke komputer, belum ngarah ke laptop atau kayak tablet kayak gini, Android kayak gini. Jadi di saat komputer dulu itu memang itu servis itu memang di komputer semua, servis CPU, monitor, printer juga. Nah, jadi karena perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat juga, komputer ini mulai hilang Pak Ferry. Banyak beralih ke laptop. Iya. Nah, di saat itulah saya berpikir juga, wah ini komputer bakalan ditinggal orang nih, orang beralih ke laptop gitu. Nah, disitulah untuk yang jasa perbaikan itu, ya arti kata kalau untuk laptop itu, untuk spare part laptop itu kita belum kuasai. Teknisnya gimana, perbaikan laptop itu kita belum kuasai Pak Ferry. Saat itu ya? Saat itu. Aduh, ini harus cepat nih beralih. Kan? Nah, kebetulan sekitar antara 2012, 13, 14, saya sering bolak-balik ke Jakarta, Bandung gitu kan. Dapat teman. Nah, bisa servis laptop? Bisa katanya.
Awalnya saya bongkar laptop, mainboard dikirim ke Bandung. Tambah ongkos kirim, tambah ongkos perbaikan. Iya. Lama lagi ya. Lama lagi. Jadi karena sering bolak-balik Bandung, ya saya minta diajarin. Nah, tak diajarin, ya boleh katanya. Jadi cuman 1 jam Pak Beri. Ya karena basic elektronika tadi Pak Beri. Dibukalah komputer, dibukalah ini mainboard, ini laptop Toshiba katanya. Tipe waktu itu L510 gitu. Satelit. Ya, satelit L510 waktu itu. Ini laptop, ini skema. Saya lihat kan, wah, ini bisa nih. Kalau untuk penguasaan skema elektronika, alhamdulillah saya udah menguasai Pak Beri. Baca jalur-jalur itu, jalur skema komponen itu, resistor, dioda, IC-nya kemana gitu. Nah, dari lihat itu, ini skema dapatnya dari mana? Saya tanya. Ada di internet katanya. Wah. Nah, dilihat kan, misalkannya ini transistor 32. Nah, ini skemanya. Kaki basisnya, ini jalurnya ke resistor ini. Ah, iya ya. Cuman 1 jam Pak Beri. Nyampe di Kerinci, bongkar laptop, cari skema. Ah, ada di internet. Nah, wah, nah ini ketahuan. Nah, ternyata ini yang rusak gitu. Ganti IC ini, coba pasang. Wah, hidup. Langsung senang Pak Beri. Ya. Nah, kemudian, nah disitulah kalau untuk spare part peralatan komputer dan laptop itu, disitulah kita mulai lengkapi gitu, aksesoris gitu, penjualan gitu. Memang di saat ini persaingan penjualan itu memang agak ketat gitu. Muncul pemain-pemain baru gitu, toko-toko komputer yang baru dengan modal yang besar gitu. Iya betul. Tapi saya nggak ragu, nggak gentar kok. Saya tahu siapa yang baru muncul itu, tahu siapa, skillnya di mana gitu. Nggak sama dengan kita. Malahan sampai sekarang kalau ada yang servis ke tempat itu nggak sanggup, suruh ke tempat kita. Alhamdulillah tempat kita juga tembus gitu. Nah, disitulah ada juga mahasiswa yang di Padang, yang di Jambi gitu, udah mondar-mandir cari tempat servis. Ternyata di Kerinci bisa katanya. Ada yang gitu. Iya. Malahan temannya Pak Ardinal juga ada. Nah, udah bolak-balik katanya. Ternyata di Kerinci bisa katanya. Jadi selain kita skill tadi, kita juga harus update juga terus ya skill kita untuk mengikuti teknologi yang ada. Betul. Pergeseran dari CPU tadi ya, bergeser menjadi laptop gitu. Mungkin juga nanti kedepannya menjadi seperti ini ya, Android, iPad dan lain-lain gitu. Tab segala macam. Itu juga harus mulai kebayang ya, harus mulai dikuasai. Nah, itu luar biasa. Jadi memang kalau kita melihat perjalanan dari Pak Iwan nih, Pak Iwan tidak segan-segan untuk berbagi, dan balasannya tuh langsung. Orang pun tidak segan-segan untuk memberikan ilmunya pada beliau. Alhamdulillah. Dan juga ternyata sekarang ini, saat ini internet itu betul-betul ini ya, membuka cakrawala kita di dunia IT ini. Bahkan bukan hanya kita mencari informasi, tapi kita juga bagaimana mencari ilmu dan yang lain-lain. Positif sekali. Nah, siapa yang ingin memilihannya untuk menjadikan internet itu positif, ya positif. Intinya internet adalah hal yang baik, perkembangan teknologi yang baik bisa menjadi positif bagi yang memanfaatkan untuk hal yang positif. Mungkin luar biasa nih Pak I, banyak yang kita sejarah Pak I ini menarik nih. Kalau bisa nanti menjadi sebuah buku. Jadi berjalan. Ya betul, karena saya melihatnya ya sampai saat ini ya kalau
istilahnya pionir lah di bidang itu gitu ya, ya di khususnya untuk kerinci gitu. Nah, dan sangat-sangat konsisten ya, berpuluh-puluh tahun dengan usaha yang sama, dan juga terus menambah ilmu dan skillnya untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Ya, alhamdulillah Pak I, terima kasih dulu sebelumnya nih Pak I udah dengan kesibukannya. Saya tahu Pak I ini sibuk betul gitu. Karena kadang-kadang ketemu di tokonya tuh sering nggak ada gitu kan. Mana Pak I? Oh itu lagi di BRI. Oh lagi di mana lagi di mana? Wah luar biasa, banyak sekali jobnya gitu kan. Jadi bukan artis aja yang banyak job. Nah, apa? Iya, bukan artis aja yang punya banyak job, tapi juga dokternya elektronik juga banyak job. Ini Pak I, kita ada sedikit cenderamata. Nah, mudah-mudahan berkenan Pak I pakai sambil ya untuk promosi dari Very Nice juga. Terima kasih banyak. Terima kasih sebelumnya di sela-sela waktu kesibukan Pak I untuk berkenan untuk hadir pada hari ini, dan saya mungkin tutup ada testimoni pesan untuk rekan-rekan UMKM Kota Sungai Penuh. Silakan Pak I, sampaikan. Ya, buat rekan-rekan UMKM di Sungai Penuh, boleh kita bikin usaha apa aja. Yang penting apapun yang kita kerjakan itu kita enjoy gitu, menjiwai ya, menjiwai, supaya kita apa yang kita kerjakan gitu betah gitu. Jadi termasuk saya dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan itu barang elektronika itu Pak Ferry ya, yang kita kerjakan, misalkan laptop itu mati total, setelah kita perbaiki hidup, itu ada semacam kepuasan gitu, dari mati hidup gitu. Jadi saya punya prinsip itu, orang bikin produk elektronika kita cuman perbaikan aja, kenapa kita tidak bisa gitu. Nah, makanya di situ pekerjaan saya menikmati profesi saya, enjoy dengan perbaikan gitu, ada semacam kepuasan lah gitu, yang nggak bisa dinilai gitu. Jadi kalau kita enjoy dengan profesi kita itu, kita betah gitu, bisa menikmati apa yang kita kerjakan gitu, supaya apa yang kita kerjakan tuh tetap lanjut dan bertahan gitu. Dan kalau bisa ya yang kita bikin usaha itu, kalau bisa ya kita yang sebelum orang muncul, kita yang duluan gitu. Nah, jadi di sini kan kadang setelah menjamur kita muncul lagi. Nah itu kan berarti kan momennya nggak tepat gitu. Luar biasa. Jadi pionir lah ya. Oke. Mungkin itu dulu sobat UMKM. Kalau bicara dengan beliau ini, kita mungkin harus bikin jilid-jilid berikutnya karena pengalaman dan skill beliau ini menarik sekali untuk kita ketahui. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, ini beliau adalah Ikhwan Komputer ya. Tokonya di Jalan Sisingamangaraja. Jalan Sisingamangaraja itu ada Ikhwan Komputer. Nah, boleh mau belajar juga boleh dengan beliau, mau ngobrol-ngobrol, mau konsultasi, silakan gitu. Terbuka ya, terbuka. Itulah pada hari ini, dan kita cukupkan dulu. Dan untuk sobat UMKM, semoga bisa menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.